Badan ini dipenuhi dengan darah. Sambil kedua tangannya memegangi kedua anak yang baru saja meninggal. Pria ini tidak bermaksud untuk kabur. Dia menangis kencang dengan memegangi kedua anak itu. Ayah dari anak itu berlari kemari dengan membawa segerombolan orang. Dan memukuli pria itu. Orang-orang melerai ayah yang kehilangan kendali itu. Di saat itu sang pria berkata, "Aku juga tidak bisa apa-apa. Aku sudah mencoba untuk menolongnya tetapi tidak sempat." Polisi mengarahkan pistol ke dagunya. "Hei, kau ditangkap karena pembunuhan." Dengan cepat pria itu ditangkap dan dibawa ke penjara. Berat pria ini hampir saja menghancurkan mobil polisi. Iya benar, membawa semua rasa sakit. Gimana tidak berat? Penjaga penjara ini bernama Paul. Karena uretritis, setiap kali buang air kecil pasti sakit seperti dikikis pisau. Pria ini turun dari mobil. Perci tidak berhentinya berteriak, "Hukuman mati sudah datang! Hukuman mati sudah datang!" Tidak memedulikan perasaan narapidana. Paul pun emosi. Narapidana hukuman mati perlu dihibur dan lebih dihormati. Paul menyuruhnya diam. Pria raksasa ini bernama Kofi. Sama nadanya dengan Kofi. Paul memberikan isyarat agar dia memasuki sel. Kofi sedikit ketakutan. Perci yang merasa kesal pun memukulinya lagi. Dan menyuruhnya masuk. Paul pun emosi. Menyuruh Perci untuk pergi sementara. Iya benar hanya bisa sementara. Perci itu agak keras kepala. Melihat adegan ini narapidana lain memprovokasi Perci. Perci pun menggunakan tongkatnya dan mematahkan 3 jari orang tersebut. Keduanya menyelesaikannya seperti ini. Kofi dengan suara rendah menanyai Paul. "Di sini pas malam kalau tidur, lampunya bakal dimatiin gak?" Dia sedikit takut gelap. Sebenarnya yang dia takutkan adalah kegelapan di sikap manusia. Lalu dia mengulurkan tangan kanan ke Paul. Paul sedikit ragu, tetapi terakhir dia memilih untuk mempercayainya. Wajahnya dipenuhi dengan kelembutan dan kepolosan. Paul merasa karakter Kofi itu baik, tidak seperti pembunuh. Lalu memeriksa data-data kejahatannya. Kejahatannya yaitu yang muncul di adegan pertama itu. Dalam hati Paul merasakan kecurigaan. Hari ini di dalam sel muncul seekor tikus yang sedang makan dan kelihatannya sangat imut. Ini memberikan para polisi sebuah kesenangan. Tetapi Perci tidak senang. Dia malah mengejar dan memukul tikus itu hingga dipenuhi keringat. Hari ini, Paul dengan seorang narapidana yang akan dihukum mati melakukan ucapan perpisahan terakhir. Narapidana itu berkata ke Paul, "Masa selama hidupnya yang paling bahagia?" Paul berharap dia bisa pergi dengan tenang. Sebelum dilakukan hukuman mati, dia memangkas habis rambut si narapidana, lalu menutupi kepalanya dengan kain hitam, menggunakan busa dan merendamkannya ke air, lalu meremas busa itu di atas kepala narapidana, sehingga arus dapat dengan cepat melewati otak. Kalau tidak para narapidana akan mati disiksa seperti neraka. Waktu pun tiba, petugas eksekusi mulai menyalakan arus. Arus listrik itu langsung memasuki sekujur tubuhnya. Dia kejang kesakitan. Hanya dengan 2 kali arus dia akhirnya meninggal. Orang itu sudah mati tetapi Perci masih saja mengejek mayatnya. Paul dan rekan memberikan dia pelajaran. Hari ini kedatangan narapidana baru yang bernama Harry. Orang ini sangat miskin dan ganas. Menggunakan pistol dan membunuh 3 orang. Salah satu korbannya adalah seorang ibu hamil. Di saat memasuki pintu, Kofi memperingati Paul untuk hati-hati. "Hati-hati ya." Baru saja jalan melewati pintu, Harry langsung memukul penjaga itu. Sayangnya si Paul ditendang di bagian selangkangannya. Rekan lainnya juga tidak bisa menahan si narapidana. Di saat yang penting itu, Hal pun datang dan langsung mengarahkan pistolnya ke Harry. Sekali pukulan lagi, akhirnya dia kembali ke alam sadarnya. Paul yang menderita uretritis hanya bisa terbaring di lantai. Di saat itu Kofi memanggil mengatakan dia ada masalah. Paul pun menahan sakit dan berjalan ke sana. Kofi langsung menangkap Paul, hingga Paul kaget dan langsung memegang pistolnya. Narapidana di sebelah berteriak minta tolong. Kofi pun memegang selangkangan Paul. Di saat itu lampu di sel mulai menyala. Lalu, lampunya mati. Kofi melepaskan tangan kirinya, kembali ke tempat tidur dan menghela nafas. Kelihatannya sangat menderita. Selanjutnya dia membuka mulutnya selebar mungkin dan menghembus banyak serangga hitam. Ini adalah sebuah keajaiban.
Kofi berkata dia sudah menyembuhkan penyakit uretritis Paul. Lalu karena capek dia kembali tidur. Paul masuk ke toilet dan mencobanya. Dan benar-benar terasa nyaman sekali. Paul yang menerima bantuan, merasa kasus Kofi ada yang janggal. Dia menemui pengacara Kofi. Yang tidak terpikirkan adalah, pengacara ini ternyata rasis. Tidak hanya tidak membantu Kofi, dia juga menyamakan Kofi seperti seekor anjing yang tidak tahu harus berbuat apa. Karena anjing sudah gigit melukai mata kanan anaknya. Dan terakhir dia bahkan mengingatkan Paul untuk hati-hati terhadap Kofi. Tanpa ada hasil, Paul pun kembali ke penjara. Dia membawakan Kofi sebuah jagung untuk tanda terima kasih. Kofi yang berbaik hati membagikannya ke para narapidana. Dan juga tikus. Harry di sebelahnya merasa tidak bahagia. Tiba-tiba memuntahkan liurnya ke muka Paul. Dan menyiramkan air kencingnya ke penjaga satunya lagi. Dan kopi yang sudah ditahan lama di dalam mulut muncrat ke muka sang penjaga. Para penjaga pun kedua kalinya membawa dia masuk ke dalam ruang kurungan. Hari ini setelah Perci menyiksa selesai narapidana, tiba-tiba ditangkap oleh narapidana lain. Sambil mengucap kata-kata yang menghina di telinganya. Lalu sambil memegang selangkangannya, untungnya Paul datang dan mengarahkan pistolnya. Si narapidana itu pun melepaskan Perci. Dia kencing di celana. Narapidana di sebelah pun tertawa. Lihatlah dirimu seperti beruang, menindas dan takut akan hal-hal yang sulit. Orang lain sekali menggerakkannya, langsung ketakutan seperti anak kecil yang kencing di celana. Perci pun lalu pergi. Paman narapidana ini sangat menyayangi tikus. Menganggapnya seperti anak. Paman narapidana itu meminta Paul untuk menjaga tikus itu. Ini adalah kelembutan terakhir si paman. Dan juga kepercayaannya. Tetapi tikus itu baru saja berlari melewati batas. Tidak. Paman itu langsung berteriak dan menangis. Ingin berlari keluar tetapi ditahan. Tikus itu sudah diinjak mati oleh Perci yang hatinya sangat busuk itu. Di saat itu, Kofi bersuara, "Cepat berikan ke saya, mungkin masih sempat." Paul dengan cepat memberikannya ke Kofi. Berharap ada suatu keajaiban. Kofi memegang tikus di kedua telapak tangannya. Ekor tikus itu pelan-pelan mulai bergerak. Saat itu tangan Kofi mulai memancarkan sinar. Muka penjaga terpapar cahaya terang. Setelah cahaya terang itu, tikus yang tadi mati menjadi hidup kembali. Kali ini batuknya Kofi semakin hebat. Dia mengangkat kepalanya lalu memuntahkan serangga hitam. Keajaiban ini terjadi untuk kedua kalinya. Paman narapidana itu bertemu tikus itu lagi sebelum dieksekusi. Dan Paul menangkap si Perci. Mengancamnya untuk pergi setelah eksekusinya selesai. Kalau tidak dia akan mati. Sangat tidak kebetulan, orang yang selanjutnya akan dieksekusi adalah si paman itu. Perci yang tidak tahu malu itu demi balas dendam ke si paman narapidana. Sengaja tidak merendam busa itu ke air. Paul terlambat menyadarinya. Setelah arus listrik itu dinyalakan, paman itu berteriak kesakitan. Di sisi lain narapidana ini sedang bersorak. Kofi pun juga merasakannya, kesakitan yang dirasakan oleh paman. Sekujur badannya tidak berhenti berkedut. Yang disiksa itu dirinya sendiri. Tikus pun lari karena ketakutan. Yang di tempat merasa ketakutan. Terakhir paman itu mati karena terbakar hangus. Para penjaga marah dan memukul Perci. Tetapi selain ini mereka juga tidak bisa melakukan apa-apa. Memangnya orang jahat ini benar-benar tidak ada yang bisa mengatasinya. Hari ini Paul dan rekannya memutuskan hal yang penting. Membawa Kofi untuk mengobati istri atasannya yang menderita tumor. Agar rencananya tidak digagalkan. Mereka memasukkan obat tidur ke dalam minuman. Dan mengurung Perci ke dalam ruang kurungan. Lalu diam-diam membawa Kofi ke rumah Hal. Kali ini tidak memborgol tangan Kofi. Mereka seperti ini mempercayainya, lalu datang ke rumah Hal. Hal mengira terjadi suatu keributan. Dia pun membawa pistol, tapi tatapannya yang lembut dan tulus membuat Hal tidak bisa menahan diri. Kofi pun memasuki pintu depan. Wanita itu tidak bisa dikenali seperti kerasukan setan. Kofi berjalan ke sebelah kasur. Dengan lembut menyium kening wanita itu. Sang wanita membuka mulutnya, dan muncul sebuah cahaya terang. Penyakit tumor itu dihisap keluar. Cahaya terang itu menerangi seluruh kamar. Hal melihat hingga bengong. Jam dinding pun retak. Keajaiban ketiga pun muncul. Kali ini Kofi 2 kali lebih parah sakitnya. Tetapi yang aneh adalah,
Kali ini dia tidak memuntahkan serangga hitam. Sang wanita itu pun siuman. Kembali cantik seperti bidadari. Sang wanita itu untuk memberikan tanda terima kasih. Dia memberikan kalungnya kepada Coffee dan memakaikan kalung itu ke lehernya. Selanjutnya Paul dan rekan kerjanya membawa pulang Coffee yang kesakitan ke penjara. Perci yang dilepaskan pun hingga sekarang masih tidak mau bertobat. Saat itu Coffee menarik si Perci. Para penjaga datang untuk menghalanginya, tetapi tidak bisa melawan kekuatan si Coffee. Lalu memasukkan serangga hitam yang berjumlah sangat banyak ke mulut Perci. Perci pelan-pelan pun menjatuhkan tongkatnya. Pandangannya menjadi seperti orang linglung. Berjalan lalu berhenti di depan narapidana. Si narapidana pun berdiri dan mengucapkan kata-kata penghinaan lagi ke Perci. Dia mengeluarkan pistol. Tiba-tiba serangga hitam keluar dari mulut si Perci. Coffee mengatakan ke Paul, "Saya sudah menghukum orang jahat." Kedua gadis itu dibunuh oleh narapidana ini. Narapidana itu menggunakan hubungan antara kedua kakak adik itu. "Kamu menyayangi adikmu tidak? Kalau kau bersuara aku akan langsung membunuhnya, mengerti?" Paul yang mengetahui kebenaran itu pun merasa putus asa. Coffee berkata, "Kamu sudah mengerti apa yang kurasakan kan? Aku setiap hari harus merasakan rasa sakit itu." Paul menggunakan kekuatan jabatannya untuk membebaskan Coffee. Tetapi Coffee tidak ingin pergi. "Aku sudah capek, aku tidak ingin menjadi seekor burung yang terbang sendiri lagi." Iya benar, dia sudah terlalu capek. Dia tidak ingin menjadi malaikat yang kesepian lagi. Dia sudah muak dengan kelakuan manusia. Harapan terakhir Coffee adalah melihat sebuah film, dan ingin Paul menonton bersama dengannya. Film musikal yang berjudul Surga. Dia yang larut dalam film itu pun muncul penuh senyuman. Hari ini pun datang. Coffee mengatakan dia takut gelap. Boleh gak tidak perlu menggunakan penutup kepala. Paul pun memperbolehkannya. Lampu bohlam pun meledak. Pria yang menciptakan beberapa keajaiban ini akhirnya meninggalkan dunia ini selamanya. Setelah mengantar Coffee, Paul meninggalkan penjara. Setelah bertahun-tahun, Paul yang sudah tua membawa istrinya ke sebuah rumah pondok kayu. Dari dalam kotak keluar seekor tikus. Ini adalah tikus yang waktu itu mati dan ditolongi oleh Coffee. Ternyata kekuatan Coffee setengahnya diberikan ke Paul. Setengahnya lagi diberikan ke tikus. Terakhir, berharap akan ada malaikat yang mendarat di bumi lagi di masa depan.